Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Derajat. Saya akan menjelaskan laporan hasil praktik kerja saya yaitu implementasi digital marketing PT Telkom terhadap customer IndiHome di STU Kaliabang. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti tugas secara langsung di lembaga seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah setempat. PKL juga merupakan suatu wujud relevansi antara sebuah teori yang didapat selama mahasiswa kuliah dengan praktik yang ditemui di dunia kerja, ya baik usaha swasta maupun dunia pemerintahan. Praktik kerja juga sangat dipandang sangat perlu karena memiliki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berubah sekarang ini. Tujuan praktik kerja yaitu tujuan umumnya mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya memiliki kemampuan mengimplementasikan teori-teori yang didapat di dalam bangku kuliah dan diterapkan di lapangan pekerjaan. Dan kedua, ada praktik kerja dilaksanakan untuk menjalin hubungan antara teori dengan praktek. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill-nya. Mahasiswa mampu melihat hubungan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Mahasiswa mampu menggunakan pengalaman kerjanya untuk mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan. Sebagai pengalaman kerja juga mahasiswa dapatkan di dalam praktik kerja. Logo Telkom, kita akan menjelaskan tentang Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia atau Persero, TBK Telkom adalah badan usaha milik negara, yaitu BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut kita TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia B dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company. Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Nah, di sini kita lihat inilah susunan struktur yang ada di Witel Bekasi Telkom. Yang pertama terdiri dari GM, terus kedua Dewan GM yaitu wakilnya, dan di sini ada juga susunan dari STO Kaliabang, yaitu Pak Asmi Wicaksono sebagai head office atau hero-nya, dan Muhammad Ali sebagai set manager Telkom Kaliabang, dan di sini ada para leader-leadernya. Peserta praktik kerja diperkenankan untuk berpartisipasi dalam setiap penulisan blogging agar nantinya mahasiswa mampu untuk dapat menulis blogging untuk memasarkan produknya ketika pihak divisi digital marketing menerbitkan poster dan bloggingnya pada saat membuat untuk perusahaan atau kantor. Nah, di sini kita membuat promo-promo yang dibantu dengan sales, dan di sini peserta praktik kerja melakukan konsultasi dengan para sales dan pegawai-pegawai senior untuk membuat poster ini, mulai dari harga, bahkan berapa Mbps untuk ditulis, dan aplikasi apa yang kita gunakan gitu. Jadi kita biasanya minta format dulu, lalu kita buat sedemikian mungkin. Itu tetap harus berkonsultasi dengan para pegawai dan sales, dan baru dilaporkan ke mentor. Selanjutnya kita di sini mendata pelanggan IndiHome. Peserta praktik kerja juga di STO Kaliabang ini melakukan kegiatan mendata pelanggan, yang mana proses mendata pelanggan ini ada alurnya, yaitu pertama ketika data sudah masuk di Telegram, lalu kita data di Excel, dan baru kita update di Google Doc. Ya, nantinya ketika itu kita akan mendapat data
lalu kita buat di aplikasi ID-Min namanya, itu khusus untuk Telkom. Nah, di sini kita juga melakukan komunikasi organisasi, yaitu mahasiswa juga diikut sertakan dalam rapat-rapat organisasi Telkom, mengenal dengan kegiatan organisasi yang berlangsung dalam sebuah perusahaan atau kantor, tuh. Teori komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran sebagai salah satu area dari komunikasi organisasi umumnya diartikan sebagai sarana untuk berbagi informasi, konsep, dan arti yang dilakukan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan mengenai berbagai produk, layanan, atau jasa, serta organisasi sebagai penjual produk dan layanan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Richard J. Ferry 2002 yang menyatakan bahwa konsep sentral marketing atau pemasaran dan perilaku konsumen menitik beratkan pada konsep pertukaran. Jadi, kita mengaitkannya ke dalam teori komunikasi pemasaran, yang mana teori komunikasi pemasaran ini berbasis digital. Artinya, kita sudah membuat poster, lalu kita pasarkan di, akun sosial media atau website Telkom. Nah, itu termasuk media berbasis digital. Target pemasaran IndiHome. Nah, IndiHome juga mempunyai target untuk pemasarannya, yaitu pemasaran PT Telkom ini khususnya di IndiHome merupakan masyarakat Indonesia atau berada di wilayah STO Kaliabang sendiri. Nah, STO Kaliabang sendiri juga memegang kendali penuh terhadap wilayah dia, yaitu Babelan, Kaliabang, Tarumajaya, dan wilayah Bekasi lainnya. Tapi IndiHome lebih memspesifikkan lagi target mereka untuk keluarga atau masyarakat yang ada di perumahan. Karena biasanya yang ada di perumahan, masyarakat perumahan itu, dia sering sekali, ingin memasang WiFi buat di keluarganya gitu. Makanya target pemasaran sebenarnya terlalu spesifik ke perumahan atau pemilik-pemilik usaha, kantor-kantor kan biasanya gitu. Supaya IndiHome ini mempunyai daya tarik tersendiri, berasal dari perusahaan yang mana di bawah naungan PT Telkom, makanya dia udah terkenal kan, gitu. Terus langkah yang dilakukan dalam pemasaran, di sini kita juga sangat tahu akan banyaknya layanan selain IndiHome yang menawarkan berbagai promo demi mengait para pelanggan dan masyarakat agar dapat menggunakan produk mereka. Persaingan yang tidak ada hentinya menjadikan produk-produk ini membuat promosinya semakin menarik. Semua tidak terlepas dari konsisten para pegawai untuk selalu menjaga konsisten untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Baik, langsung ke kesimpulan, dengan berbagai kualifikasi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka sedikit banyaknya keterampilan dan ilmu-ilmu tersebut yang kemudian diterapkan dalam kegiatan saya selama 1 bulan dalam masa praktik kerja di PT Telkom STO Kaliabang. Gambaran umum rencana kegiatan yang saya lakukan selama dalam masa praktik kerja di PT Telkom STO Kaliabang ialah terlibat dari dan terjun ke lapangan untuk diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan divisi digital marketing di PT Telkom STO Kaliabang, serta mengamati, menganalisa, mengumpulkan data-data yang bisa dijadikan bahan sebagai tolak ukur perkembangan kegiatan marketing perusahaan. Dari saya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Bu Ici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.